Rahmaningati, saya Nurhaliza Retno. Saya di sini akan menjelaskan tentang apa itu tabel semantik. Tabel semantik adalah bentuk-bentuk proposisi yang dibangun berdasarkan aturan tertentu yang biasanya berbentuk pohon terbalik dengan cabang-cabang dan ranting yang relevan. Dalam strategi pembalikan, jika diketahui premis-premis bernilai benar dan kesimpulan bernilai salah, jika hal itu bisa dibuktikan, maka argumen tersebut tidak valid. Namun sebaliknya, jika hal tersebut tidak bisa dibuktikan, maka argumen tersebut bersifat valid. Jadi premis-premis yang bernilai benar seharusnya juga menghasilkan kesimpulan bernilai benar juga. Lalu ada aturan tabel semantik. Yang pertama, itu ada A konjungsi B akan menghasilkan A dan B. Yang kedua, A disjungsi B, maka akan menghasilkan dua percabangan, yaitu A dan B. Yang ketiga, ada A implikasi B, maka akan menghasilkan dua percabangan negasi A dan B. Lalu nomor 4 itu ada A biimplikasi B, maka akan menghasilkan dua percabangan A konjungsi B dan negasi A konjungsi negasi B. Lalu nomor 5 ada negasi-negasi A akan menghasilkan A. Lalu nomor 6 negasi tanda kurung A konjungsi B tutup kurung akan menghasilkan dua percabangan, yaitu negasi A dan negasi B. Lalu nomor 7 negasi tanda kurung A disjungsi B tutup kurung akan menghasilkan negasi A dan negasi B. Lalu nomor 8 itu ada negasi buka kurung A apa ini namanya? Nomor 8 negasi buka kurung A implikasi B tutup kurung akan menghasilkan A dan negasi B. Lalu nomor 9 negasi buka kurung A biimplikasi B tutup kurung akan menghasilkan dua percabangan, yaitu A konjungsi negasi B dan negasi A konjungsi B. Lalu nomor 10 jika ada bentuk A dan negasi A dalam satu cabang, maka terjadi ketidakkonsistenan pada cabang tersebut dan cabang tersebut dinyatakan tertutup dan cabang tersebut tidak bisa dikembalikan lagi. Hal ini disebabkan tidak mungkin A bernilai benar dan cabangnya negasi A juga bernilai benar. Lalu ada kevalidan tabel semantik. Jika semua cabang tabel semantik tertutup, maka ekspresi logika yang tersebut tidak konsisten atau mutually inconsistent, atau mereka bernilai salah semua. Akan tetapi, jika terdapat satu cabang saja yang terbuka, maka ada setidak-tidaknya satu cabang yang bernilai benar. Dinamakan tabel semantik yang konsisten. Lalu ada heuristik pembuatan tabel. Itu ada dua cara. Yang pertama, carilah ekspresi logika yang dapat memakai aturan tanpa cabang atau satu cabang. Yang kedua, carilah ekspresi logika yang isinya mempunyai bentuk yang tablonya tertutup, misalnya A dan negasi A, agar cabang tablo tertutup tidak dapat dikembalikan lagi. Saya akan menjelaskan contoh pertama. Di sini terdapat dua ekspresi logika, yaitu pertama negasi A implikasi B dan negasi A atau B. Pertama-tama kita tulis dulu masing-masing dari ekspresi logika tersebut, yaitu negasi A implikasi B untuk negasi ekspresi logika pertama dan ekspresi logika kedua, yaitu negasi A atau B. Selanjutnya kita ada aturan dua untuk ekspresi logika kedua, yaitu negasi A atau B membuat cabang masing-masing. Dari negasi A membuat cabang menjadi negasi A dan B membuat cabang menjadi B. Selanjutnya ada aturan 8 untuk ekspresi pertama, ekspresi logika pertama, yaitu negasi A membuat cabang menjadi A dan negasi B.
Yang untuk B membuat cabang menjadi A dan negasi B. Kedua cabang ini tertutup karena di mana negasi A ini dan A ada dalam satu cabang, menjadi tidak bisa dilanjutkan lagi, jadi tertutup. Sebaliknya juga yang B. Terus selanjutnya tabel semantik himpunan ekspresi logika. Apakah himpunan dari 4 buah ekspresi logika berikut bersama-sama mutuali konsisten? Ekspresi logikanya adalah negasi A atau B, negasi B dan negasi C, B implikasi D dan negasi A atau D. Untuk menjawab soal ini, pertama langkah 1 list semua ekspresi logika. Terus untuk langkah keduanya, aturan 7 pada baris 4, yaitu negasi A atau D itu dibuat cabang menjadi negasi A dan negasi D. Terus langkah ketiga, ada aturan 5 pada baris 5, yaitu pada negasi A dan negasi D membuat cabang menjadi A. Dan selanjutnya langkah keempat, ada aturan 2 pada baris 1, yaitu negasi A atau B, yaitu di nomor 7 kita membuat cabang kembali menjadi negasi A dan cabang B. Itu yang A, cabang negasi A itu dinyatakan tertutup karena ada dua variabel yang sama, jadi tidak bisa untuk dilanjutkan. Untuk langkah kelima, ada aturan 6 pada baris 2, yaitu negasi B dan negasi C. Itu kita mengerjakan di langkah nomor 8, yaitu di B, membuat cabang menjadi negasi B dan satu lagi cabangnya negasi C. Yang B, cabang negasi B itu ditutup. Terus langkah ke-6, ada aturan 5 pada baris 2, yaitu negasi B dan negasi C. Itu kita membuat dari nomor 9, itu negasi C membuat cabang menjadi C. Dan langkah ke-7, ada aturan 3 pada baris 3, yaitu C implikasi D, di mana C membuat cabang menjadi D, dan dua-duanya C cabang negasi C dan C cabang D itu sama-sama dinyatakan tertutup. Seluruh tabel tertutup, artinya kesatuan ekspresi tersebut tidak konsisten bersama-sama atau mutually inconsistent. Selanjutnya saya akan menuliskan contoh kedua. Langkah pertama A atau negasi B, langkah kedua B dan negasi C, langkah ketiga C implikasi A. Menurut aturan pertama pada langkah kedua, maka menghasilkan percabangan B bawahnya negasi C. Selanjutnya menurut aturan kedua pada langkah pertama menghasilkan percabangan A dan negasi B. Terus yang A terjadi percabangan lagi menjadi negasi C dan A. Aturan 2 pada langkah ketiga, karena tabel tidak tertutup maka terjadi konsistensi bersama-sama dalam kurung mutuali konsisten, artinya terdapat minimal satu baris yang bernilai T. Cek F dalam kurung A sama dengan T, atau F dalam kurung negasi C sama dengan T, maka F dalam kurung C sama dengan F. Jadi baris 3 F dalam kurung C implikasi A sama dengan T. Karena F dalam kurung negasi B tutup, maka F dalam kurung negasi B sama dengan F. Jadi yang kedua, V dalam kurung A sama dengan T, atau V dalam kurung negasi C sama dengan T, maka V dalam kurung C sama dengan F. Jadi baris 3 V dalam kurung C implikasi A sama dengan T. Karena V dalam kurung negasi B tertutup, maka V dalam kurung negasi B sama dengan F. Jadi F dalam kurung B sama dengan T. Jadi baris 2 V dalam kurung B
dan negasi C sama dengan T. Bagi 1, V dalam kurung A atau negasi B sama dengan T. Premis 1, 2, dan 3 bernilai T. Selanjutnya, pembenaran aturan tabel semantik. Aturan tabel semantik sangat beralasan dan realistis karena berbasis pada aturan hukum logika yang sudah dibahas sebelumnya. Selanjutnya, tabel semantik dan strategi kembalikan. Tabel semantik hanya dapat digunakan untuk membuktikan kekonsistenan suatu argumen. Akan tetapi, jika digabungkan dengan strategi kembalikan dengan menegasi kesimpulan, maka dapat digunakan untuk menguji kevalidan suatu argumen. Jika tabel semantik ditambah strategi kembalikan dengan menegasi kesimpulan sama dengan tertutup semua, maka terjadi argumen tidak konsisten. Karena tidak konsisten itu terjadi karena strategi kembalikan dengan menegasi kesimpulan, maka argumen itu valid. Contoh ketiga, langkah pertama, A implikasi dalam kurung negasi C implikasi B. Langkah kedua, A implikasi negasi C. Langkah ketiga, negasi dalam kurung A implikasi B. Terjadi percabangan pada langkah keempat A. Pada langkah kelima negasi B terjadi percabangan. Langkah keenam, negasi A dan negasi C. Pada saat negasi A ditutup dan pada saat negasi C terjadi percabangan lagi, maka langkah 7 dalam kurung negasi A ditutup kurung. Selanjutnya dalam kurung negasi C implikasi B terjadi percabangan lagi pada langkah 8. Jadi negasi C dan B kebetulan B sudah tertutup, maka negasi C terjadi pengaparan lagi C dalam kurung tertutup. Kesimpulan, karena struktur tabel tertutup berarti terjadi ketidakkonsistenan di seluruh argumen. Karena operasi strategi kembalikan, maka argumen tersebut menjadi valid.